Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mulai dengan bab masalah adab tidur. Itu kelengkapan ajaran Islam sampai tidur pun dicontohkan di Rasulullah SAW. Tidur itu sesuatu yang memang gampang diapa-apakan orang tidur itu. Sehingga sering kita dengar santet-santet itu kan biasanya malam hari. Gampang orang-orang tidur itu gampang diapa-apakan orang. Gimana nggak sadar? Kalau ada orang niat bunuh, orang tidur tinggal. Tapi kalau nggak tidur masih orang kan bisa berhelah. Nah, tapi kalau sudah tidur itu sudah nggak. Maka perlu dan bahagia kita itu mencontoh Rasulullah SAW tidur gimana. Banyak kan orang itu tidur kemudian ternyata langsung meninggal dunia. Begitu tidur, tak taunya dibangun nggak bangun-bangun. Makanya kita kan tidak tahu kita ini meninggal dunia itu kapan, di waktu tidur atau di waktu sadar begini. Makanya perlu kita itu ada adab tidur supaya nanti kalau misalkan meninggal di saat tidur kita berada dalam kondisi kebaikan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW banyak mencontohkan ya. Nah ini diantaranya ada beberapa hadis Rasulullah yang mungkin pagi ini kita akan sampaikan. Dan Rasulullah itu sendiri juga tidur. Makanya uswah memberi contoh tentang bagaimana tidur. Dalam sebuah hadis kan ada 3 orang yang sering disampaikan hadis ini ya, datang kepada Nabi, pengen lebih Nabi lah dalam masalah ibadah. Karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diamalkan? Kemudian 3 orang ini bilang, kalau gitu saya asumu wala aftir. Jadi kalau gitu aku puasa terus, enggak buka-buka. Kemudian usolli walam arqud, aku akan sholat terus, enggak buka-buka. Kemudian waqtajil nisa, aku akan menghindari perempuan, aku enggak nikah. Kemudian ini oleh Aisyah dilaporkan Rasulullah, dan Rasulullah bilang, taulah apa yang kamu katakan itu sudah dengar aku. Aku ini Nabi, aku ini Rasul. Yang kata Rasulullah, akhsha wa atqa, aku lebih takut, lebih bertakwa minkum daripada kamu semuanya. Tapi walakini, aku ini ya kata Rasulullah puasa ya buka. Aku ini juga tidur juga bangun. Sama dengan manusia kita semua ini. Kan disebutkan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa aku itu manusia biasa seperti kamu semuanya ini. Rasulullah sudah menyatakan begitu. Hanya aja yuha ilayya, aku diberi wahyu. Jadi Nabi sebagai uswah juga memberikan contoh kepada umatnya, karena umatnya juga tidur. Nah, bagaimana tidur itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena beliau itu adalah sebagai uswatun hasanah. Ini dalam hadis yang pertama ini. Karena Rasulullah SAW idza awa ila firasyi nama ala syikil aiman. Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur, beliau itu berbaring di atas lambung kanan. Baring ke kanan. Sumaqala, kemudian beliau berdoa begini doanya. Yang mungkin selama ini kita doa itu bismika Allahumma ahya. Itu ada juga, itu memang ada dalilnya, itu hadisnya juga ada. Nah ini ada yang agak panjang doanya ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Karena mau tidur sudah nggak tahu mau apa, tidur itu kan. Wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Makanya sudah pasrah, diriku hadapkan kepadamu ya Allah karena aku mau tidur gitu kan. Fawattu amri ilaika, dan aku serahkan juga segala urusanku kepadamu. Urusan-urusan apa dunia sudahlah, tak serahkan saja. Mau tidur itu urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita tuh mikir kan, mau tidur itu kan mikir apa urusan yang belum terselesaikan, pekerjaan kantor belum selesai, atasan sudah nyuruh segera selesai, mikir itu kan. Wal ja'tu dhari ilaika warahbatan ilaika, dan aku serahkan juga kepadamu ya Allah, aku penuh harap dan penuh takut kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaika,
dan tidak ada rasa aman kecuali darimu ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Dan aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan kepada nabimu, dan begitu juga risalah yang kau turunkan kepada nabimu. Jadi ini doa yang panjang. Mungkin kita selama ini enggak berdoa seperti itu, tapi ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini lebih penuh dengan makna-makna ya. Nah, jadi jangan lupa kita mau tidur itu, menuju ke tempat tidur itu untuk berdoa. Jangan kita tidur malah muter lagu. Ada orang tidur muter lagu sampai nggak terasa. Orangnya tidur, lagunya masih bunyi. Entah keroncong kan, entah apa, entah lagu dangdut kan. Diputar sampai tertidur, orangnya tidur, HP-nya masih nyanyi, masya Allah. Ini kan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cocok ya memang kita mau tidur sudah kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, sehingga nanti kita itu berada dalam, kalau andaikan Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kita berada dalam kondisi husnul khotimah. Nah itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ada lagi, bagaimana kita itu sebelum tidur, dari Abi Al-Barra, dan hadis ini muttafaqun alaih. Idza ataita majja'aka fatawaddo wudu alis shalah. Jadi kalau kamu itu mau ke tempat tidur, fatawaddo, wudu. Jadi ini wudu juga ada untuk sholat, ini juga wudu itu juga untuk tidur, supaya kita itu mau menghadap juga kepada Allah. Tadi menyerahkan diri kepada Allah, kita serahkan dalam kondisi bersih. Wudu kayak apa? Ya wudu itu seperti wudu akalis sholat. Wudumu itu ya wudu untuk seperti sholat itu. Ya membasuh muka, membasuh tangan, kepala, kemudian kaki. Baik kita mau tidur itu berada dalam keadaan suci. Anjuran Rasulullah SAW ya ini. Pak, bagaimana kalau enggak wudu? Ya enggak apa-apa. Artinya ini kan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul ya monggo. Summa taji'u ala shiqqil aiman, kemudian meletakkan lambung kanan itu. Wakul wa dzakarahu dzalik, kemudian dianjurkan berdoa seperti yang tadi itu, seperti yang pertama tadi itu, doa yang panjang tadi itu. Itu doa yang lengkap. Waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa tadi itu menjadi ucapan yang terakhir. Jadi kalau kita sudah berdoa ya sudah tidur. Sudah berdoa masih teleponan. Itu jadikan ucapan yang terakhir waktu kita mau tidur. Gitu sudah doa sudah. Semua kita hadapkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Tidak ada yang memberikan jaminan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita tadi seperti itu. Kemudian jangan bahagia. Ini yang doa yang biasa kita baca. Ini yang kedua ini. Dalam dari hadis Abu Hudzaifah, dari Abu Hudzaifah beliau berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW idza akhadha madja'ahu, kalau Rasulullah SAW itu mau tidur minal laili pada malam, wa ba'du ayatu tahta khotihi, di samping tadi lambung kanan miring, kemudian meletakkan tangannya ini di bawah miring sambil Sumayakul, kemudian berdoa. Ini doa lagi ya, lain lagi ya. Allahumma bismika amutu ahya. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Makanya begitu kita bangun, doa kita kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, bagaimana kalau kita tidur kok tidak berdoa? Ini ada hadis Rasulullah SAW. Jadi disebutkan begini, mangko ada mak'atan lam yadhkur ismallahi ta'ala, siapa yang duduk kemudian tidak menyebut nama Allah Ta'ala, bi kanat ali minallahi Ta'ala tiratun,
Jadi siapa kok duduk-duduk begini enggak nyebut nama Allah, maka di situ di sisi Allah itu sesuatu yang enggak sempurna. Ada kekurangan. Kemudian mari tojaan la yadhkurullaha fi ta'ala. Siapa yang mau tidur kok enggak nyebut nama Allah, kanat alaihi minallahi tirah. Maka menurut Allah itu enggak sempurna, enggak lengkap. Sama dengan kita itu kalau mau melaksanakan sebuah kebaikan itu kemudian tidak baca bismillah kan enggak bagus. Nah, di dalam hadis disebutkan kullum ri'in banin la yubda bismillah bahwa aktoh. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, nyebut nama Allah, bahwa aktoh, maka di situ terputus. Ya, macam-macam, ada terputus berkahnya, ada terputus kurang sempurna. Nah, sama dengan ini, kalau kita mau tidur kok nggak berdoa, nah, berarti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang kurang, nggak sempurna. Lah supaya sempurna, maka di saat kita tidur itu jangan lupa kita berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya minimal tadi bismika Allahumma ya bismika amut, atau syukur-syukur tadi yang hafal yang panjang dari pilihan. Jadi boleh kita memilih salah satu di antaranya dua itu. Nah, ini jangan bahagia terkait dengan masalah tidur. Sekali lagi, karena malam itu adalah banyak orang-orang juga berbuat kejahatan, sehingga di saat tidur itu adalah sesuatu yang paling gampang kita diapa-apakan oleh orang. Maka jangan lupa kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada surat itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi banyak penjahat-penjahat itu operasi kan di saat malam. Maling itu kan malam. Santet itu biasanya juga malam. Lah kita supaya dalam kondisi bagus, maka kita aturan Rasulullah SAW yang sudah diuswahkan oleh Rasulullah kepada kita, nah itulah yang kita ambil. Nah ini termasuk jangan wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul itu yang diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang tidak dicontohkan, tidak diberikan oleh Allah kepada Rasul, nah itu jangan dicontoh. Artinya jangan kita malah justru membuat-buat sesuatu yang memang Rasulullah SAW tidak contohkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita senantiasa menjadikan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi uswatun hasanah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.